Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dengan judul Persembahan Hidup yang Benar. Tema khotbah GBI tanggal 13 Maret tahun 2022. Mari sebelum kita memulainya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami kembali hari ini untuk kami belajar dan diberkati lewat firman Tuhan. Kami minta kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan mengerti betapa pentingnya hari-hari ini hidup kami setiap hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1 sebagai pendahuluan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tentunya kita semua sudah terbiasa mendengar, bahkan membaca firman Tuhan hari ini. Apa yang menarik daripada tulisan Rasul Paulus ini? Yang menarik adalah di sini dikatakan bahwa Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Persembahan itu adalah ungkapan syukur dan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama biasanya itu persembahan dapat berupa binatang-binatang pilihan yang diberikan di atas sebuah mezbah. Namun sejak kematian Tuhan kita Yesus Kristus, anak domba Allah lah sebagai korban yang sempurna dilakukannya. Persembahan binatang tidak lagi dituntut dan kita tidak lagi melakukannya. Nah, di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi menyatakan bahwa kini persembahan itu berupa tubuh kita ini, hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Bicara tentang tubuh kita ini bukan hanya bicara panca indera kita, tapi seluruh totalitas tubuh kita ini, dari ujung kepala sampai telapak kaki, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Ini bicara tubuh kita. Menjadi sebuah fokus kita, konsentrasi kita hari ini adalah acap kali kita menggunakan tubuh kita ini bukan untuk kepentingan kerajaan Allah, namun untuk kepentingan jasmania kita saja atau performan kita saja, supaya dapat dilihat orang good looking. Bagaimana wujud persembahan hidup kita? Bagaimana kita dapat mempersembahkan hidup kita seperti yang Allah mau, yang Allah inginkan? Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk melihat beberapa poin penting, beberapa menit ke depan, supaya kita dapat mempersembahkan hidup kita sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Amin. Yang pertama, persembahan tubuh yang sehat. Roma 12 ayat 1 tuliskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tentunya Tuhan menginginkan setiap saya dan saudara
itu dalam keadaan tubuh yang sehat. Melayani Tuhan dalam keadaan tubuh yang prima, tubuh yang sehat. Seperti kita ketahui dalam perjanjian lama, maka binatang-binatang yang akan dipersembahkan adalah binatang-binatang yang sempurna, tidak cacat. Didapati, dicek kembali bahwa binatang ini layak untuk menjadi sebuah korban di atas mezbah. Tubuh yang sehat akan mendukung pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Sebaliknya, ketika tubuh kita sakit, akan menghambat dan membatasi kita menyelesaikan sebuah pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Bahkan hasilnya menjadi tidak maksimal, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu perlu sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar bisa maksimal dipakai Tuhan sebagai alat bagi kemuliaannya. Kita perlu menjaga tubuh kita dengan cara-cara seperti berolahraga, mengkonsumsi vitamin. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita menjadi lebih pandai dalam menjaga kesehatan. Berolahraga, mengkonsumsi vitamin, bahkan berjemur di bawah sinar matahari, menggunakan masker. Ini adalah contoh-contoh kecil supaya kita menjaga tubuh kita tetap sehat, tetap prima, tetap bugar. Kita bukan hanya disibukkan dengan perkara-perkara rohani, tapi kita juga harus memberi waktu untuk menjaga tubuh kita, jasmani kita ini. Dan yang kedua, persembahan yang tidak tercemar. Roma 12 ayat 2 bagian A. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam terjemahan lainnya mengatakan, janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini. Menjadi sama gaya hidupnya, menjadi sama cara berpikirnya, menjadi sama meresponi banyak hal dan dinilai dari sisi-sisi negatif yang tidak baik. Karena dunia selalu menawarkan kepada kita hal-hal yang sangat nyaman, enak bagi daging kita. Namun belum tentu itu berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu itu menyukakan hati Tuhan. Hati-hati dengan tubuh kita ini. Kita tidak boleh mencemari tubuh kita ini dengan hal-hal duniawi tadi. Cara-cara duniawi tadi. Dalam ayat 1 disebut bahwa salah satu sifat persembahan tubuh kita harus kudus. Yang berarti dikhususkan. Apa yang telah dikhususkan itu tentu tidak boleh dicemari dengan nilai-nilai duniawi. Memang saya dan saudara masih hidup di tengah-tengah dunia. Namun firman Tuhan mengatakan agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Di tengah-tengah godaan dunia yang begitu kuat, kemurnian hidup kita harus terus dipertahankan. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia, kita tidak berperang dengan cara-cara dunia. Hindari hal-hal yang kotor, hal-hal yang mencemari tubuh kita ini. Kita tahu mabuk-mabukan itu tidak baik. So artinya jangan memberi diri kita mabuk. Kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Sayangnya ada banyak orang-orang percaya masih saja membela diri bahwa merokok itu boleh, bahwa tato itu tidak merusak tubuh, bahwa begadang itu diperbolehkan, dan masih banyak lagi. Kita menganggap bahwa itu tidak mencemari tubuh kita. Kita menganggap bahwa itu sah-sah saja. Ingat saudaraku, ketika kita memberikan celah terhadap hal-hal yang kecil tadi, hal-hal sepele itu, maka tanpa kita sadari kita terikat di dalamnya dan mencemari tubuh kita. Jangan cemari tubuh kita ini, jangan cemari juga pikiran kita ini dengan pikiran-pikiran dunia ini. Iri hati, cemburu, akar pahit, dendam, amarah. Ini kan
cara-cara duniawi yang mencoba mencemari tubuh kita. Kita tahu bahwa membenci itu tidak baik, membunuh itu tidak baik, tapi kita biarkan, kita simpan dalam hati kita, dan biarkan itu akhirnya mengikat kita. Ini kita sedang merusak tubuh kita nih, sedang mencemari tubuh kita ini. Kita tahu juga bahwa kita punya diabetes, kita punya asam urat, kita punya kolesterol, tapi kita tidak abaikan itu. Makan seenaknya, hidup seenaknya. Wah, ini namanya kita juga sedang mencemari tubuh kita. Membuka ruang supaya kita mudah sakit. Mudah sekali terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia ini. Saya berharap lewat poin yang kedua ini, walaupun dengan contoh-contoh yang sangat sederhana, kita tidak lagi mencemari tubuh kita ini dengan cara-cara duniawi tadi. Dan yang ketiga, persembahan yang disertai pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2 bagian B katakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya tertarik dengan kata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam bahasa aslinya digunakan kata metamorfoo. Ya, metamorfoo ini kita bisa melihat dalam siklus kehidupan seekor kupu-kupu. Ketika kita melihat siklus kehidupan seekor kupu-kupu, maka ketika kupu-kupu itu menjadi kepompong, itu tidak ada hal yang sangat menarik di dalamnya. Namun ketika kepompong ini berubah menjadi seekor kupu-kupu, maka penuh dengan warna-warni. Dan semua orang berbondong-bondong ingin menangkap kupu-kupu. Sejatinya seperti itu. Nah, hidup kita itu harus berubah bukan dari perkataan saja. Bukan dimulai dari sebuah perkataan saja. Tapi harus dimulai dari pembaharuan budi, akal budi kita. Mindset kita harus berubah. Sehingga diikuti dengan tindakan, dengan perilaku. Dan kalau ini kita lakukan dimulai dari akal budi kita, dari mindset kita, maka itu akan menjadi lebih mudah menghasilkan sebuah karakter yang baik. Karakter yang baik ini sangat diperlukan untuk kita, lihat ya, bertahan di masa-masa kejayaan kita, di masa-masa kesuksesan kita. Amin. Saya percaya setiap kita mau berhasil, mau sukses, mau hebat, tapi harus dimulai dari pembaharuan akal budi, pembaharuan mindset. Ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Persembahan tubuh kita juga dilengkapi dengan pembaharuan pikiran dari hari ke hari. Semakin hari kita ini semakin memahami kehendaknya Allah di dalam kehidupan kita. Bisa membedakan apa yang baik dan yang buruk, yang berkenan kepada Allah, serta mengerti mana yang sempurna di hadapan Allah. Filipi pasal 2 ayat 5 menjelaskan pembaharuan budi itu terjadi ketika kita berpikir dengan pola berpikir Kristus. Makanya dalam beberapa ayat dikatakan pikirkanlah ya pikiran yang manis, pikiran yang mulia, pikiran yang suci, pikiran kudus. Apakah pikirannya perkara-perkara di atas. Artinya sekali lagi bahwa betapa pentingnya untuk kita menjaga pikiran kita, akal budi kita. Karena iblis mencoba menjatuhkan kita itu dimulai dari cara kita berpikir. Ingat, jangan lebih mendominasi pikiran-pikiran yang hanya logik, yang hanya masuk akal bagi manusia. Dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menuntut kita untuk melakukannya dengan iman kepada Allah. Hidup kita ini oleh karena iman. Hidup kita ini karena percaya kepada Allah. Dan iman menuntut kita untuk lebih realistis dengan apa yang Allah katakan. Memang kita masih hidup dengan cara berpikir logik. Kita perlukan itu, tapi bukan mendominasi kita.
apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kalau melihat secara logik, secara manusia, sangat tidak mungkin untuk saya ini sukses, Pak. Saya ini berhasil, Pak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk bisa mempersembahkan tubuh kita ini, hidup kita ini, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Latih kami terus Tuhan. Jaga kami Tuhan dengan firman, dan tuntun kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat Tuhan Yesus Kristus, pertolongan bagi Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan, katakan amin.